Selamat sore, video kali ini akan membahas tentang indeks global. Review mingguan seperti biasanya ya. Namun kali ini memang saya agak telat, jadi baru minggu kedua ini saya bahasnya. Oke, so dari sekitar hampir 2 minggu yang lalu kita melihat bahwa indeks Dow Jones, kita mulai dari Dow Jones dulu ya, mantul dari support weekly, demand weekly, dan kemudian naik untuk mengetes resisten daily ya, resisten daily yang ada di sini yang sudah dites 2 kali sebelumnya, dan ternyata mampu dijebol ya dengan kuat sekali. Bahkan ini saya tulis apakah membentuk higher low, mampu membentuk higher low, ternyata tidak, justru malah lebih dari higher low ya. Jadi dia naik sangat ekstrim dan ini sama sekali belum membentuk low ya, momentumnya masih sangat kencang ke atas. Bahkan dia menjebol resisten daily yang kedua yang masih belum pernah kesentuh ini sama sekali. Jadi dia cuma merespon sebentar di sini dan kemudian kembali naik dan menjebol lagi resisten yang di atasnya ya. Luar biasa sekali Dow Jones. So hingga saat ini saya simpulkan dengan volume kebanyakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harian ya, ini hijau terus semuanya. Namun hingga saat ini dia masih berada dalam zona resisten monthly ya. Jadi mungkin saja karena naiknya sudah terlalu kencang, bisa jadi dalam 1-2 hari ini akan terjadi koreksi sebelum dia mantul dan kemudian ada potensi untuk naik lagi. Untuk saat ini dan kemarin saya sempat menyentuh level paling tinggi ya, bersejarah all time high. So ada kemungkinan yang sangat besar bahwa nanti dengan chart yang seperti ini, apalagi ini habis membentuk double bottom ya kelihatannya, ada kemungkinan Dow masih akan terus lanjut sampai akhir tahun ya. Jadi kita lihat aja, dan sementara ini dengan price action yang ada, lebih prefer kita akan mencari posisi untuk buy ya. Apabila Anda mau mencari mau trading dari indeks saham Dow Jones, kita akan prefer untuk mencari posisi buy. So dari mana posisi buy-nya? Kita lihat di sini ada support. Yang pertama ada support daily, dan kemudian kita lihat di sini ada gap. Di sini ada gap. So kemungkinan sangat besar misalnya terjadi pullback ya, gap ini akan menjadi salah satu support yang cukup kuat untuk menahan harga. Jadi kemungkinan kalau misalnya terjadi koreksi ya, ini adalah support kuat. Jadi cukup jauh untuk sampai ke sini. Apakah kita lihat apakah nanti di atas terbentuk sideways dulu, kemudian membentuk base dan kemudian lanjut naik lagi, ataukah dia akan turun ke bawah untuk koreksi sampai sejauh ini ya, ataukah mungkin dia koreksi di sini jadi nggak sampai turun terlalu bawah. Tapi bukan tidak mungkin ya, karena Dow Jones ini pergerakannya panjang-panjang. So mungkin saja support ini akan diuji lagi sebelum dia lanjut naik ke atas. Apalagi ini dekat kan dengan trend lainnya. So kemungkinan yang kedua adalah untuk support yang akan diuji adalah kemungkinan di sini. Inilah support kedua yang mungkin sekali akan dites. Ya, di area 35.520 mungkin saja dia akan bentuk base dulu di sini, kemudian baru naik ke atas. Itu sekilas mengenai indeks Dow. So sekarang trennya kembali berbalik naik. Kemudian untuk S&P 500 US 500 kita lihat juga membentuk chart all time high ya. Jadi mirip seperti Dow kemarin. Dia kemarin naik kena resisten, kemudian turun kena support weekly, dan ternyata dua resisten daily yang di atas ini, bahkan yang ketiga ini nggak mampu menahan laju kenaikan bull dari si DJI dari S&P ya. Tapi kemungkinan kalau kita lihat akan terjadi koreksi ya, walaupun dia sudah breakout dari all time high-nya, kemungkinan akan terjadi koreksi karena ini volume bullnya udah mulai melemah.
So kita lihat aja nanti malam apakah ada koreksi dari S&P ataukah dia lanjut bull terus ke atas. Ya, misalnya terjadi koreksi, koreksi pertama yang terdekat saya kira ada di daerah support demand 4.565-an ya. Dia akan tes ke sini, kemudian baru dia akan naik lagi. So itu kemungkinan yang akan terjadi untuk S&P dalam waktu dekat. Ya, karena ini sudah break, saya hapus saja, sudah breakout semua. Ya, jadi ini adalah support yang kemungkinan akan dites. Kemudian support yang kedua yang mungkin akan dites kalau misalnya ini jebol adalah support di daerah sini. Support di daerah sini dulu, kira-kira 4.488-an. Itu akan dites kalau misalnya yang merah ini jebol. Jadi sementara saya lihat ini sangat-sangat bull. Jadi kecil kemungkinan terjadi koreksi. Tapi misalnya terjadi koreksi, koreksinya sampai sini, kemudian dia baru lanjut naik lagi. Jadi bagi Anda yang mau trade di indeks ini di time frame yang lebih kecil, saya sarankan Anda ambil posisi buy aja, karena ini udah breakout juga dari resisten all time high sebelumnya. Jadi sudah breakout dari resisten ini. So kemungkinan karena sudah breakout, ya kemungkinan besarnya dia akan lanjut naik, namanya sudah breakout. Jadi resisten di atas nggak mampu menahan laju harga ke atas, apalagi ini MA20 nya mau nge-cross lagi ke MA50. So kita lihat aja dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini apa yang terjadi dengan S&P. Oke, selanjutnya kita akan melihat DAX ya, D40 ini masih nggak seberapa bull. Walaupun demikian indeks DAX ini mantul dari moving average 200 kapan hari berusaha dijebol, tapi ternyata masih belum sukses dijebol ya, dan kembali naik dan sekarang sudah menembus resisten daily-nya. Resisten daily-nya sudah breakout. So kemungkinan besar ini masih akan lanjut lagi ke atas. Dan kemungkinan resisten berikutnya yang akan dites adalah kira-kira di area ini 15.900 something ya. Dia akan tes lagi area ini, kemudian baru terjadi retracement nantinya. So ini sudah break ya, jadi sudah break dan sekarang terbentuk demand area yang baru. Demand area yang baru terbentuk. Oke. Jadi sangat-sangat mungkin turun sini kemudian baru dia akan mantul lagi ke atas kalau misalnya terjadi retracement ya. Tapi sepertinya karena ini udah breakout, biasanya karakternya DAX dia akan terus terbang lanjut ke atas. So kemungkinan akan terjadi seperti S&P dan DJI ya, very bull. Ini membentuk mirip bull flag pattern kemudian lanjut ke atas ya. Oke, untuk minggu ini lebih prefer posisi buy ya, jadi sangat mungkin dia akan sampai ke resisten 15.970. Kemudian untuk HSI ini mulai bull tapi masih di bawah ya. So saat ini dia masih ngetes area resisten yang ini dan belum berhasil breakout ya. Agak lain memang dengan indeks Eropa dan Amerika. Walaupun demikian kita lihat ini sebentar, ini akan golden cross ya, berusaha untuk golden cross. Moving average 20 nya udah hijau dan dia berusaha untuk nembus MA50 nya. Jadi kemarin ini dia mantul dari support monthly dan weekly dan kemudian dia ketahan sebentar oleh resisten daily. Nah kita lihat aja apakah saham indeks saham Hongkong ini yang merupakan regional Asia dan juga China, apakah dia mampu lanjut ke atas seperti indeks Eropa dan Amerika, ataukah dia terkoreksi dan malah turun ya. Kalau misalnya dia turun, maka support yang berfungsi untuk menahan pertama kali adalah ini ya, dia berarti akan melakukan retest area support
monthly ya, demand monthly, kemudian baru dia ke atas. Kalau misalnya beberapa hari ini nanti dia akan breakout, maka resisten pertama yang diuji adalah area ini dekat-dekat moving average 200, kemudian baru dia akan mengalami koreksi ya. Di sini kita lihat ada daily resistance atau daily dari supply area ya, daily supply area. Jadi kalau misalnya ini jebol, dia akan ngetes area sini. Kalau area ini mungkin nahan sebentar aja kan nggak terlalu kuat ya. So saya hapus saja. So kemungkinan ada dua skenario. Pertama adalah dia mengalami koreksi kemudian mantul ke atas, atau langsung breakout setelah membentuk base, kemudian akan breakout ke atas, ngetes resisten 27086, kemudian baru dia turun lagi. Setelah turun lagi nanti kita lihat apakah dia membentuk higher low ataukah dia membentuk lower low ya. Kemudian untuk China 50, China 50 juga mirip dengan Hong Kong ya, karena ya duanya ini memang mirip dan ini membentuk pola W kecil, so kemungkinan dia akan bull ya dalam beberapa hari lagi. Dan resisten pertama yang akan dites adalah resisten area 16.621, atau dengan kata lain ini area supply area yang di sinilah. Kemungkinan besar dia akan ngetes area sini. So dalam beberapa hari mendatang kemungkinan besar, apalagi ini udah naik turun, kemudian kemungkinan dia akan terbang lagi ke atas ke area 16.621, baru kemudian mengalami koreksi ya. Anda pantau area ini sebagai area resisten. Bila Anda mau ngambil posisi sell, kemudian bila Anda mau ngambil posisi buy, ini saat ini sedang retrace di support area ini, jadi Anda bisa ambil posisi buy dengan stop loss terbatas maksimal di bawahnya EMA 20 ini 15.631 atau 15.505. Jadi ada dua kemungkinan, dua area penting dalam waktu dekat ini ya. Apakah dia begini ataukah dia langsung naik kemudian turun. So overall masih berada di bawah kalau indeks China dan Hong Kong, namun mulai bull. Sedangkan untuk indeks Eropa dan Amerika sempat dibawa turun sedikit kemarin, bukan sedikit ya, bulan lalu, 1-2 bulan lalu bearish, dan sekarang kembali lagi bull, bahkan all time high ya. Kita lihat apakah sampai akhir tahun nanti mampu mempertahankan posisi all time high atau terjadi retracement atau terjadi krisis ya, kita nggak tahu. So sementara sih dalam weekly preview kali ini indeks Amerika cenderung naik ya, indeks Eropa cenderung naik, indeks Asia, China dan Hong Kong kemungkinan belum begitu jelas, tapi sudah ada dua area yang ketahuan kalau misalnya dia naik, penahannya adalah ini. Dan overall masih ketahan di area resisten, terutama indeks saham Hong Kong yang tadi kita lihat. Kemudian untuk IHSG ya, untuk IHSG yang kita tradingkan sahamnya setiap hari juga masih ketahan di area resisten ya, mirip-mirip dengan indeks Asia lain yaitu Hong Kong dan China ya. Tadi menurut saya agak hati-hati karena untuk IHSG ini udah mulai bentuk candle yang aneh-aneh. Ini ada pin bar kecil walaupun dia nggak sempurna, kemudian terbentuk doji yang kayak gini, itu something yang menandakan agak pelemahan. So kemungkinan kalau misalnya terjadi pelemahan dan turun, maka support yang menahan pertama kali, support kuat maksud saya, yang berfungsi menahan nanti adalah 6.500-an, dan ini merupakan benteng buyer pertama yang kuat yang akan menahan laju harga turun ya. Ya, tapi kita lihat aja apakah ini mampu menahan. Kalau misalnya jebol, maka benteng kedua yang menahan adalah sekitar 6.371-an ya, yang akan menahan, kemudian baru dia bawa naik lagi. So overall kita lihat bahwa IHSG sudah kembali ke fase uptrend line ya, yang 3 line yang sebelumnya pernah saya gambar dan sebelumnya pernah dijebol, ternyata sanggup ya naik ke atas luar biasa. Kemudian sempat tertahan sebentar, kemudian breakout lagi luar biasa, dan kalau kita lihat dalam seminggu terakhir udah mulai nggak naik lagi ya.
kelihatan mulai sideways dan mulai kelelahan mengumpulkan tenaga. So ini rawan koreksi. So misalnya terjadi koreksi, maka penahannya adalah ini. Oke, sementara untuk review indeks saham global dan indeks saham gabungan Indonesia sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode mendatang ya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat untuk menjadi referensi bagi Anda, baik yang Anda trading indeks Amerika dan Asia maupun Anda yang trading saham Indonesia ya. Karena indeks global ini juga menjadi acuan atau referensi mengenai arah IHSG yang akan dipengaruhi ya oleh indeks global itu. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan salam profit.